perfect. Good morning, Christopher. Hi, Mom. Hai guys, film ini menceritakan seorang istri yang mempunyai hasrat terpendam yang tidak bisa diberikan suaminya. Karena itu dia mencari sensasi hasrat itu pada lelaki lain. Namun pada akhirnya dia pun menyadari kesalahannya dan menyesali keputusannya itu. Oke deh, check it out. Di awal film terlihat wanita cantik bernama Marissa yang baru saja menikah dengan pria kaya raya bernama Christopher. Menurutnya ada 10 dosa besar yang bisa menghancurkan sebuah pernikahan, dan di antaranya dosa ketujuh yang paling menarik perhatiannya, yaitu kegagalan untuk mengungkapkan hasrat aneh ke dalam bercocok tanam kepada pasangan, yang berujung mencari kepuasan itu di dalam diri orang lain. 1 tahun berlalu, pagi itu dia datang ke kantor suaminya untuk membawakan kue kesukaannya. Karena Christopher kepanjangan, kita singkat aja ya, Chris adalah seorang pengacara, dan Marissa mempunyai cita-cita sebagai komposer dan penyanyi terkenal. Namun sepertinya keluarganya tidak mendukung, terutama oleh ibu mertuanya. Beliau menyuruh Marissa untuk fokus menjadi istri yang baik untuk Chris. You're going to take a good hard look at yourself. I mean a really deep look and realize who you are and what you have to offer. Setelah itu dia pergi ke taman sambil menulis lagu. Dia kembali teringat kata-kata mertuanya yang membuat dirinya ragu akan cita-citanya. Tiba-tiba dia mendapat link aneh yang saat dibuka berisi video bercocok tanam versi brutal impiannya. Di saat bersamaan, pria yang bernama Sled kebetulan lewat di sana, dan dia tersenyum saat melihat Marissa menonton video seperti itu. Tak lama Marissa pun tersadar ada orang di sana. Dia hanya berkedip-genit dan pergi dari sana. Karena merasa malu, dia pun pulang sambil menelpon Chris. Namun dia bertemu 2 pria begundal yang sedang drink di siang hari. Pria yang memakai hoodie biru mulai menggodanya. Dia pun berusaha untuk menolak, namun si pria semakin memaksanya. Beruntungnya Sled datang ke sana dan bilang kepadanya untuk jangan sendirian di taman ini. You okay? You should be careful walking around this park alone, young. Dia juga memberikan nomornya dan mengundang Marissa untuk datang ke klub malamnya. Karena kamu akan menemukan sesuatu yang kamu suka di sana. Malamnya dia bermimpi goyang dumang bersama Sled. Tak lama Chris pun pulang. Tanpa babi bu, mereka langsung adu goyang. Hingga hari esoknya, Marissa masih kepikiran Sled, dan akhirnya dia membulatkan tekad untuk menghubunginya. Saat makan siang, kakak Marissa bernama Liz datang ke sana dan mengingatkan bahwa nanti malam dia akan tampil di sebuah kafe, dan juga menyuruhnya membagikan brosur agar banyak yang datang nanti malam. Wow, you look even hotter when you sweat. Thanks. Sambil berolahraga, dia mencari info tentang Sled. Tak lama kemudian, Chris pulang dan memberikan kabar baik. Rencananya dia akan dicalonkan jadi jaksa wilayah dan akan menjadi jaksa yang paling muda sepanjang sejarah di kota itu. Marissa pun bahagia mendengar hal itu, dan Chris juga meminta Marissa untuk berhenti bernyanyi. Dia juga ingin mempunyai anak dan menyuruhnya untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Kalau Mimin sih mau aja jadi ibu rumah tangga, suaminya baik, kerjanya bagus, wih so amazing baby. Mendengar hal itu dia pun menolak, menurutnya mereka bisa mempunyai anak walaupun dia masih bisa bernyanyi. Yeah, I think so. Merasa kesal, dia pun akhirnya datang ke klub itu. Di sana dia bertemu wanita yang bernama Olivia. Awalnya dia merasa ragu untuk masuk. Tak lama Sled datang dan mengajaknya masuk ke dalam, namun Chris menelepon dan dia pun mengurungkan niatnya. Malamnya dia tampil di sebuah kafe. Setelah itu dia cerita kepada kakaknya tentang keinginan Chris. Dan si kakak bilang kamu harus menuruti perkataan suaminya. Wah, kakak model yang kayak gini udah jarang banget ada. Karena memang sudah waktunya kalian mempunyai seorang anak, namun Marissa masih ingin tetap bernyanyi. Namun tanpa disangka, Sled ada di sana dan mengamati mereka. Esoknya Sled menelepon, dia mengundang Marissa untuk datang ke klubnya nanti malam. Beautiful young lady. He wants to start a family. I know you, Marissa. I'm ready, Riz. I'm the one you're looking for. We can't put our lives on. Karena rasa penasaran yang tinggi setinggi langit di angkasa, Marissa memutuskan untuk datang. Di sana dia bertemu dengan Olivia dan menjelaskan bahwa klub ini adalah klub yang bisa memenuhi semua keinginan. Adu gabrut paling aneh, paling dan paling terdalam yang diinginkan seseorang. Segala macam permintaan paling aneh bisa dituruti di sini. Intinya mereka bisa bersenang-senang dan bilang bahwa Sled adalah pemilik dari tempat ini. Tak lama Sled datang ke sana. Untuk menarik perhatian Marissa, dia mulai menunjukkan skill adu gabrutnya. Merasa kaget, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana.
Hari berikutnya, Slade datang ke tempat Marissa kerja. Olivia pun merasa cemburu karena hal itu. Di sisi lain, Marissa mulai menyukai Slade dan membayangkan adu gabut brutal dengan Slade. Hari pun berlalu, bayangan pria idaman masih terbayang di benaknya. Hingga suatu malam, dia mendapatkan telepon dari Slade dan memintanya untuk datang ke klub dengan cosplay menggunakan seragam anak SMA. Next Saturday is schoolgirl night. All the girls dress. Pada hari itu, kakak Chris yang bernama Kylie sedang mengadakan acara. Si ibu mertua kembali membahas tentang pekerjaan Marissa, bahkan merendahkan dirinya. Merasa kesal, akhirnya dia pergi di tengah-tengah acara dan pergi ke klub. Sesampainya di sana, mereka langsung adu gabrut. Melihatnya, Olivia merasa cemburu. Aneh ya, Kak Slade emang suka adu gabrut sana-sini, tapi cemburunya cuma sama Marissa aja. Selesai adu gabrut impiannya, dia pun berbunga-bunga, awas nanti ada lebah, Kak. Dia pun berterima kasih kepada Slade karena sudah memenuhi hasrat terpendamnya. Karena keasikan chat dengan Slade, dia mengabaikan telepon suaminya. Karena itu, dia mulai pede dengan cita-citanya. Paginya, Chris pulang dengan wajah yang panik karena Marissa tidak menjawab teleponnya. Marissa berbohong bahwa semalam dia pergi bersama kakaknya. Maybe I'm not as understanding as I should be, but I've got a lot on my mind. I know. This means everything to me. I know it does. Namun Chris bilang bahwa kamu harus berhenti bernyanyi dan mendukungnya menjadi jaksa. Di sisi lain, akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Olivia adalah mantan istri Slade dan dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Walaupun sudah berpisah, dia masih memiliki rasa kepada Slade. Marissa yang mempunyai suami, akhirnya dia menggunakan itu sebagai senjata untuk mengancamnya. Due to someone like you, the trouble it could cause? Sementara itu, Marissa meminta tolong kepada Liz untuk berbohong soal semalam. Sebagai kakak yang baik, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Marissa menceritakan semuanya. Sekarang Marissa merasa sangat bersalah dan tidak ingin kehilangan Chris dan memutuskan untuk melupakan Slade. Yes, Marissa. Please. Tiba di mana hari pengangkatan Chris menjadi jaksa. Melihat Olivia yang datang ke sana membuat Marissa panik. Over to the homicide division. Now, Philadelphia politics has a long and sad. Dan dia meminta Marissa bertemu dengan dirinya di toilet. Dia mengancam akan menyebarkan videonya Marissa jika ia tidak menuruti keinginannya. I don't know what you think, but that was a one-time thing with Oh, me it's and never a Slade. one-time thing, honey. See, you gave in, Marissa. You tasted the forbidden fruit, and now you're gonna need it again and again and again. Olivia ingin Marissa tetap datang ke klub atas izin darinya. Yang itu artinya Olivia memegang kendali atas hidupnya Marissa. Demi menyelamatkan karir suaminya, dia pun tak bisa menolak. This, I never It's not about what you want. This is about what I want. And what I want is for Slade to get you out of his system. Di akhir film terlihat Marissa yang menyadari hidupnya sekarang dikendalikan Olivia dan film pun tamat. Same. Do we keep our secrets tucked away in some dark corner of our soul? Intinya jangan selingkuh ya, karena nanti di masa yang akan datang kamu akan merugi. Oke guys, God bless you and see you in next video. Bye. I've never felt more alive.